Selamat petang, Pak Hadi. Selamat petang, Assalamualaikum Mbak Nilu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hadi sudah bergabung bersama dengan Kompas Petang hari ini. Pak Hadi, ada 500 kotak amal ditemukan dalam gudang. Bagaimana Pak Hadi, boleh diceritakan kembali polisi sampai menemukan kotak amal ini ataupun gudang ini? Bagaimana ceritanya Pak Hadi? Iya, jadi ini adalah bagian dari rangkaian operasi yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang di-backup oleh Polda Sumatera Utara karena operasi ini berada di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan ini sudah dimulai dari beberapa pekan yang lalu, dimulai dari Tanjung Balai, kemudian Medan, Langkat, Binjai, dan kemarin tim kembali berhasil mengamankan dan menyita ratusan kotak amal yang diduga dana dari kotak amal ini digunakan untuk aksi-aksi terorisme. Dari mana informasi soal bahwa dananya digunakan untuk aksi terorisme itu Pak? Itu dugaan yang sampai dengan sekarang didalami terus oleh teman-teman Densus. Selain yang kami temukan di tempat kemarin, hasil penggeledahan, itu juga tim menemukan beberapa lembar pakaian yang bertuliskan nama yayasan, berstiker dengan logonya, kemudian ratusan brosur dan juga stiker. Stiker ini yang ditempel di kotak-kotak amal. Kemudian kotak amal ini pun juga bentuknya bukan hanya kaca, akan tetapi ada yang sudah dipatenkan dalam bentuk besi. Nah, kotak-kotak amal yang sebelumnya disita di Tanjung Balai ini itu ditempatkan di minimarket, tempat-tempat makan atau rumah-rumah makan, pasar, swalayan. Itu yang sudah diamankan. Selain dari beberapa barang bukti yang tadi kami sampaikan, tim Densus juga mengamankan beberapa senjata tajam, puluhan senjata tajam yang ditemukan di lokasi penggerebekan pertama di wilayah Tanjung Balai. Ada samurai, kemudian pisau lempar, dan lain sebagainya senjata tajam. Ada senjata tajam ditemukan, ada pakaian dengan nama yayasan. Ini diduga adalah digunakan untuk mendanai teroris. Informasi terkait dengan hal ini seperti apa Pak? Atau bagaimana polisi meyakini bahwa ini memang digunakan untuk mendanai terorisme? Ya tentunya Densus 88 sudah melakukan analisa dan evaluasi terhadap hal itu. Dan nanti Densus yang akan menyampaikan secara lebih rinci menyampaikannya. Baik, Pak Hadi, tadi Pak Hadi menyebutkan soal ada sejumlah terduga teroris yang juga diamankan oleh pihak kepolisian bersama Densus 88 begitu. Posisinya sekarang mereka apakah masih berada di Sumatera Utara, di Polda Sumatera Utara atau seperti apa Pak? Ya, saat ini mereka masih terus dilakukan interogasi, pendalaman oleh tim dari Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri dan juga dari Polda Sumatera Utara. Jadi saat ini pun tim masih terus bekerja di lapangan untuk menindaklanjuti berbagai informasi yang sudah diterima tentunya. Pak Hadi, ada informasi juga kalau ada juga yang selain yang di gudang, polisi juga mengamankan dari beberapa supermarket. Benar Pak informasi itu? Ya, betul. Ada berapa banyak Pak yang diamankan dari sana? Ada puluhan yang sudah kita amankan. Yang puluhan diamankan ini apakah kondisinya kosong ataukah ada dananya Pak ditemukan? Dari tempat-tempat yang tadi seperti minimarket, swalayan, rumah makan, ada beberapa kotak yang memang sudah terisi. Akan tetapi yang terakhir kami temukan di gudang, itu rata-rata kondisi kotaknya itu sudah dalam keadaan kosong. Sudah dalam keadaan kosong. Itu artinya total dari kotak amal yang diduga ini digunakan untuk mendanai terorisme ini lebih dari 500 Pak? Ya, betul. Lebih dari 500 yang sudah kita amankan. Dan itu semuanya ada di wilayah Sumatera Utara, benar ya Pak?
Ya, betul. Nah, Pak, ada 500 lebih begitu dan kemudian ini kan dilakukan begitu terbuka ya Pak di supermarket, kemudian juga di rumah-rumah makan dilakukan. Itu artinya masif sekali Pak hal seperti ini terjadi di sana. Ya, itulah yang harus kita selalu waspadai. Jadi masyarakat harus memiliki tingkat kepekaan yang tinggi juga terhadap hal yang seperti ini. Karena mereka melakukan metodenya dengan meletakkan kotak-kotak amal dan pasti semua kita juga akan memberikan hal yang sama untuk bersedekah. Memberikan baik. bagian rizkinya kemudian ditaruh di kotak-kotak amal itu. Oleh karenanya kewaspadaan itulah yang harus terus kita tingkatkan di masyarakat. Nah Pak, berkaitan dengan hal itu, kita kan atau masyarakat ini mungkin sulit untuk membedakan juga apakah ini benar digunakan memang untuk kepentingan membantu orang-orang yang membutuhkan atau kemudian sekarang ada informasi terkait dengan ternyata banyak digunakan untuk diduga mendanai terorisme. Bagaimana bisa memisahkan ini atau mengetahui yang mana sebenarnya untuk peruntukannya tepat, Pak? Memang di tempat umum kita sulit untuk membedakan mana yang betul-betul kemanfaatan dari sedekah yang kita berikan, mana yang tidak. Akan tetapi Densus 88 tentu memiliki bukti-bukti kuat mana yang selama ini yayasan yang keterkaitan dengan adanya aksi-aksi terorisme. Masih akan terus dilakukan ya Pak ya? Penelusuran terkait hal ini? Ya, tentunya seperti itu. Baik. Betul, tentunya seperti Kombes Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumatera Utara, terima kasih petang hari ini sudah bersama dengan kami dan memberikan informasi di program Berita Kompas Petang. Terima kasih Pak Hadi.